Sepak bola Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik. Di tengah dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung di tanah air, PSSI memastikan bahwa laga FIFA Match di Timnas Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon tetap berjalan sesuai rencana. Tak hanya itu, ex-PSSI Arya Sinulinga juga memberikan sinyal positif bahwa pertandingan tersebut besar kemungkinan bisa disaksikan langsung oleh penonton di stadion. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pendukung Timnas, kabar ini menjadi secercah harapan. Pasalnya, sempat beredar isu bahwa pertandingan internasional tersebut akan digelar tanpa penonton, menyusul situasi demo di Jakarta dan beberapa kota lain pada akhir Agustus lalu. Namun, PSSI menegaskan pihaknya optimistis seluruh agenda Timnas berjalan aman, meriah, sekaligus tetap mengutamakan faktor keamanan. Kronologi dari kabar tanpa penonton hingga sinyal positif, isu mengenai kemungkinan laga tanpa penonton mulai ramai diperbincangkan di jagat media sosial setelah terjadi demonstrasi di Jakarta yang berimbas pada beberapa fasilitas publik. Sebagian warganet khawatir pemerintah akan membatasi kegiatan keramaian, termasuk pertandingan sepak bola internasional. Namun, Arya Sinulinga segera merespons kabar tersebut. Dalam konferensi pers, ia menegaskan, sejauh ini nggak ada perubahan, semua on track, demikian juga penonton sebentar lagi akan ada pengumumannya bagaimana apakah tanpa penonton atau enggak. Tapi sinyalnya positif digelar dengan penonton baik di senior maupun di kualifikasi Piala Asia U23. Arya menambahkan, hingga saat ini PSSI melihat situasi secara kondusif dan tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ia berharap laga FIFA Match maupun kualifikasi Piala Asia U23 bisa menjadi momen pemersatu bangsa di tengah suasana yang sedang menghangat. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting FIFA Match Indonesia vs Taiwan 5 September tahun 2025, Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Indonesia vs Lebanon 9 September tahun 2025, stadion yang sama. Selain itu, kualifikasi Piala Asia U23 juga akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi skuad muda Garuda untuk membuktikan kualitasnya sekaligus meraih tiket ke turnamen Asia sepak bola sebagai pemersatu bangsa. Dalam keterangannya, Arya Sinulinga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif di stadion. Ia berharap para supporter dapat menjadi teladan dalam menjaga persatuan. Kita harapkan semua supporter menjaga, kita percaya teman-teman supporter di Jawa Timur akan saling menjaga. Karena semua kemarin menggelorakan bahwa sepak bola pemersatu bangsa, dan itu juga bisa membuat kita kembali bersatu, ujar Arya. Pernyataan ini sejalan dengan semangat lama sepak bola Indonesia. Olahraga yang mampu melampaui batas sosial, politik, dan budaya, menjadi ruang perjumpaan berbagai kalangan masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi. Pertandingan internasional yang digelar dengan penonton tentu membawa dampak signifikan. Dari sisi sosial, kehadiran puluhan ribu supporter di Surabaya dan Sidoarjo diharapkan mampu menyalurkan energi positif. Supporter dapat merayakan kebersamaan dengan cara damai, mendukung Timnas, dan menunjukkan wajah ramah Indonesia di mata internasional. Dari sisi ekonomi, pertandingan ini diprediksi memberikan multiplier effect. Industri perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM di sekitar stadion akan ikut terdongkrak. Menurut pengamat olahraga dan ekonomi kreatif, Hendro Santoso, kehadiran penonton bisa menghasilkan perputaran uang miliaran rupiah dalam satu pertandingan. Bayangkan, satu penonton rata-rata mengeluarkan Rp20.000 hingga Rp50.000 untuk tiket, transportasi, konsumsi, dan merchandise. Kalau stadion terisi 40.000 orang, maka potensi perputaran dana bisa mencapai Rp1.0,20 miliar per laga, jelas Hendro. Perspektif supporter Cikfaktaid mencoba menghimpun pendapat dari sejumlah kelompok supporter di Jawa Timur. Andi Prasetyo, anggota Bonek di Surabaya, menyambut baik kabar tersebut. Kalau ada penonton, kita pasti all out mendukung. Tapi kita juga sadar situasi lagi sensitif. Jadi, kita janji bakal tertib, jaga keamanan, dan fokus dukung Garuda. Dewi Ratnasari, mahasiswi asal Sidoarjo yang aktif di komunitas Ultras Garuda, menambahkan,
Ini momen healing bersama. Demo kemarin bikin hati resah. Tapi dengan sepak bola, kita bisa kumpul, bernyanyi, dan membuktikan kalau Indonesia tetap bersatu. Analisis pakar hubungan internasional. Sepak bola bukan hanya olahraga, tapi juga diplomasi. Menurut pakar hubungan internasional Dr. Fitriani Hadi dari Universitas Airlangga, pertandingan FIFA Matchday dengan kehadiran penonton akan mengirimkan pesan kuat ke dunia internasional. Di tengah situasi sosial politik yang sempat menegang, keberhasilan Indonesia menggelar laga internasional dengan aman akan menunjukkan stabilitas. Dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga demokrasi sekaligus merawat budaya olahraga, ujarnya. Harapan untuk generasi muda. Pertandingan ini juga menjadi panggung penting bagi generasi muda, terutama skuad U23. Jika mereka tampil impresif di Sidoarjo, bukan mustahil Indonesia melangkah ke Piala Asia U23. Bagi pemain muda, pengalaman tampil di depan ribuan penonton akan menjadi motivasi sekaligus ajang pembelajaran berharga. BSSC, FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 kans besar dihadiri penonton ex-KPSSI. Arya Sinulinga mengatakan bahwa laga FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon tetap akan digelar dengan penonton. Semua hal masih sesuai rencana, namun PSSI masih melihat situasi yang terjadi. Timnas Indonesia akan hadapi Taiwan dan Lebanon dalam laga FIFA Matchday pada 5 dan 9 September mendatang. Sempat beredar kabar bahwa dua laga tersebut akan digelar tanpa penonton, mengingat situasi demo yang terjadi di Jakarta dan sebagian kota Indonesia. Arya beri sinyal positif soal kehadiran penonton di laga FIFA Matchday Timnas Indonesia dan kualifikasi Piala Asia U23. Kemungkinan dua ajang tersebut tetap bisa dihadiri oleh supporter skuad Garuda. Sejauh ini nggak ada perubahan, semua on track. Demikian juga penonton sebentar lagi akan ada pengumumannya bagaimana apakah tanpa penonton atau enggak. Tapi sinyalnya positif digelar dengan penonton baik di senior maupun di kualifikasi Piala Asia U23, ujar Arya. Kemungkinan besar tetap akan seperti itu. Tapi, kita doakan ya. Tapi sampai hari ini sinyalnya positif banget. Baik di senior maupun kualifikasi Piala Asia U23, tambahnya. Arya berharap adanya dua gelaran Timnas Indonesia itu bisa kembali memperkuat kesatuan masyarakat Indonesia dan bisa meredakan situasi yang kini terjadi. Kita harapkan semua supporter menjaga, kita percaya teman-teman supporter di Jawa Timur akan saling menjaga. Karena semua kemarin menggelorakan bahwa sepak bola pemersatu bangsa, dan itu juga bisa membuat kita kembali bersatu, tutupnya. Adapun Timnas Indonesia akan hadapi Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Sementara, kualifikasi Piala Asia U23 akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Gelaran FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon, serta kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo, bukan hanya soal hasil di lapangan. Lebih dari itu, laga-laga tersebut adalah panggung persatuan bangsa, ruang untuk menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bisa mendukung tim kebanggaan dengan cara damai, tertib, dan penuh sportivitas. Sinyal positif dari PSSI bahwa pertandingan tetap bisa dihadiri penonton adalah kabar gembira bagi supporter Garuda. Kini, harapannya hanya satu, agar semangat sepak bola pemersatu bangsa benar-benar terasa di stadion, membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Redaksi Cek Fakta.